Pemirsa, pemanfaatan media sosial sebagai sumber penghasilan merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang saat ini makin diminati. Ya, lantas bagaimana sebenarnya media sosial ini bisa dimanfaatkan dengan efektif sebagai sumber penghasilan alternatif? Nah, kita akan membahasnya topik yang menarik ini tentunya bersama dengan rekan saya, Mangi Feracong. Ya, halo, selamat siang Mangi. Iya, halo, selamat siang, Pras. Iya, apa kabar hari ini? Kabar baik, Pras. Terima kasih. Baik, mungkin bisa diceritakan nih hasil riset yang sudah dilakukan oleh Mangi terkait dengan pemanfaatan media sosial untuk kita bisa mendapatkan alternatif sumber pendanaan ataupun pendapatan untuk kalangan masyarakat maupun pribadi. Ya, baik. Terima kasih rekan Prasetyo Wibowo. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Ya. Pras. Suka nonton film atau mungkin suka mendengarkan musik nggak? Iya, saya suka dua-duanya. Dengan memanfaatkan dua-duanya teknologi digital bisa dilakukan bersamaan juga kalau kita lihat dalam mengisi hari-hari pada saat WFH misalnya, Mangi. Iya, betul. Dan ternyata, Ya. Pras, dunia perfilman dan dunia musik ini merupakan bagian dari industri kreatif. Oke. Yang mana industri kreatif ini adalah industri yang bisa melahirkan ide-ide kreatif, karya-karya kreatif Yes. yang nantinya bisa mendatangkan uang. Namun tidak hanya dunia film dan dunia musik, ternyata masih ada yang lainnya nih, Pras, yang merupakan bagian dari industri kreatif. Oke. Yaitu ada fashion, lalu ada seni budaya, lalu ada fotografi juga. Dan ada satu hal yang menarik nih, Pras, yang Yeah. mungkin sudah tidak asing lagi di telinga pemirsa di rumah dan juga bagi Pras sendiri tentunya, yaitu influencer. Nah, Pras tahu kan tentang influencer ya? Ya, banyak sekali nih bermunculan influencer baru di Indonesia dengan memanfaatkan dunia digital, Mangi. Ya, jadi influencer ini bisa dikatakan sebagai seseorang yang memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Yang Ya. mana saat ini bisa dikatakan bahwa influencer adalah bagian dari pekerjaan yang memang sangat digandrungi oleh milenial begitu. Karena saat Oke. ini trennya begitu ya, Pras. Milenial ini sangat menyukai pekerjaan yang memang waktunya fleksibel seperti influencer ini. Dan Oke. influencer ini hadir adalah sebagai bagian dari promosi begitu ya dari suatu perusahaan untuk digital marketing, untuk meningkatkan brand awareness dari sebuah perusahaan terhadap produk-produk yang dimiliki. Dan ternyata, Pras, di Indonesia ini banyak sekali contoh-contoh dan juga jenis-jenis influencer loh, Pras. Mungkin Oke. Pras tahu salah satunya? Ya, misalnya Atta Halilintar misalnya, kemudian ada Baim Wong, itu juga menjadi salah satu bagian dari influencer di Indonesia yang mungkin saat ini bisa dikatakan cukup di posisi teratas. Betul. Iya. Nah, jadi influencer ini sebenarnya banyak begitu ya, Pras, jenis-jenisnya. Nah, salah Oke. satunya adalah selebritis. Ya. Yang mana selebritis ini juga merupakan bagian dari influencer. Contohnya ada Raffi Ahmad, ada Oke. Baim Wong. Lalu selain selebritis ada juga blogger. Nah, Ya. blogger ini adalah seseorang yang menuangkan ide-ide kreatifnya begitu ya melalui tulisan lalu diupload ke blog. Salah satu blogger yang terkenal di Indonesia Ya. itu adalah Maria dan Julius atau Anak Jajan. Ini cocok nih bagi pemirsa ataupun Pras yang memang sedang mencari referensi soal makanan dan travel, bisa tengok blognya Anak Jajan. Oke. Lalu selain blogger, selebritis, ada juga YouTuber. Nah, YouTuber ini memang banyak sekali begitu ya contohnya di Indonesia. Dan yang paling terkenal bisa kita sebutkan ada Baim Wong, ada Atta Halilintar, lalu ada Ria Ricis. Oke. Nah, selain itu ada juga selebgram, Pras. Iya. Selebgram ini memang bisa dikatakan sebagai influencer di Instagram begitu ya yang memang mempunyai followernya banyak. Begitu. Dan contohnya di Indonesia banyak sekali ya, ada Anas Siantar, ada Dian Kusuma, lalu ada Aukarin. Dan Oke. yang terakhir ada podcaster nih, jenis-jenis influencer yang terakhir itu ada podcaster, di mana podcaster ini adalah seseorang yang memang menuangkan ide-ide kreatifnya melalui audio saja begitu, hanya berupa pembicaraan begitu, Pras. Tidak seperti Oke. yang lainnya memang secara audio visual begitu ya, YouTube, Instagram dan lain-lain. Kalau podcast ini hanya melalui suara saja. Dan contoh podcaster yang terkenal di Indonesia ada Raditya Dika begitu, Pras. Jadi memang banyak sekali ya, karena memang
influencer ini merupakan sebuah profesi yang bisa dikatakan bisa mendatangkan pendapatan yang besar begitu, Pras. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai maraknya influencer ini, apakah bisa dijadikan juga sebagai bidang pekerjaan baru tentunya untuk masyarakat begitu? Karena kan memang dengan adanya digital, transformasi media begitu yang berlangsung dengan sangat cepat saat ini dengan memanfaatkan internet, akhirnya ini bisa menjadi sumber penghasilan bagi mereka. Betul, Pras. Jadi memang influencer ini bisa dikatakan memanfaatkan sosial media atau platform digital begitu ya untuk mendapatkan pendapatan. Contohnya dari YouTube saja nih. Saya coba bedah ya, Pras ya. Jadi bagaimana caranya bisa mendatangkan atau mendapatkan uang dari YouTube? Tentunya kita harus membuat account YouTube yang mana nanti akan terkoneksi dengan Google AdSense. Dan semakin banyak kamu membuat video begitu, video yang menarik begitu ya, maka akan dipasangkan iklan dari pihak YouTube-nya. Dan jika semakin banyak yang menonton video kamu dan semakin banyak juga yang menonton iklan-iklan yang terdapat di video kamu, maka pendapatan yang kamu dapatkan juga akan banyak sekali begitu, Pras. Dimana untuk YouTube sendiri ya, itu mempunyai minimal yaitu sekitar 1,3 juta rupiah. Jadi setiap orang melihat iklan itu ada harga-harga dan hitungannya begitu, Pras. Yang mana jika diakumulasi sudah mencapai 1,3 juta rupiah, si konten kreatornya ini nanti akan bisa menarik uang itu begitu. Lalu kita pindah ke Instagram. Gimana caranya mendapatkan uang di Instagram? Nah, kalau di Instagram ini sendiri memang penggunanya di Indonesia itu sudah melebihi dari 50 juta pengguna, yang mana Indonesia sendiri menjadi negara terbesar keempat dengan pengguna Instagram. Kalau Instagram ini memang kita harus menata begitu ya sebaik mungkin, semenarik mungkin foto-foto dan video-video kita di Instagram agar nanti ada perusahaan, ada klien yang mau bekerja sama untuk istilahnya endorse produk begitu, Pras. Yang mana setiap kalian atau Pras begitu ya memposting foto atau video itu ada fee-nya begitu, Pras. Lalu ada TikTok juga nih. Pras suka main TikTok nggak? Jarang sih kalau TikTok. Oh, jarang. Oke, jadi TikTok ini bisa juga loh menjadi ajang untuk berbisnis. Jadi kalau TikTok ini sebenarnya sistemnya sama begitu ya dengan Instagram. Mungkin kalau YouTube yang memberikan uangnya itu langsung pihak YouTube-nya. Tapi kalau untuk Instagram, lalu untuk TikTok, ini bisa dikatakan sebagai wadah untuk mempertemukan si konten kreator dan juga si kliennya begitu, Pras. Jadi kalau di TikTok semakin bagus video yang kamu buat, semakin menarik, maka akan menarik klien untuk endorse kamu begitu. Begitu juga dengan podcast nih, Pras. Kalau misalnya YouTube, Instagram dan TikTok itu kan audio visual begitu ya. Kalau podcast ini hanya audio saja begitu. Di mana klien yang ingin mengendorse si konten kreator atau podcaster ini nanti akan menyiapkan skrip, jadi akan dibacakan oleh si konten kreatornya dan pastinya ada fee-nya juga begitu, Pras. Menarik ya, Pras ya? Ya, sangat menarik sih, Mangi, kalau kita cermati. Jadi setiap bidang-bidang tadi di bawah kaitannya dengan influencer itu ternyata bisa menghasilkan peluang usaha, peluang pendapatan baru tentunya bagi masyarakat. Tapi kalau kita lihat pendapatan sebulannya berapa sih rata-rata kalau kita bicara mengenai influencer di Indonesia saat ini? Ini menarik nih, Pas, kalau membahas soal pendapatan dari influencer. Kita ambil contoh dari Baim Wong begitu ya, yang mana sekarang aktif menjadi YouTuber dan bisa mendapatkan pendapatan mulai dari 900 juta rupiah hingga 17 miliar rupiah dalam 1 bulan loh, Pras. Lalu kita bisa lihat lagi ada Atta Halilintar, yang mana Atta Halilintar ini pendapatannya juga cukup besar begitu ya, mulai dari 400 juta rupiah sampai dengan miliaran rupiah juga sebagai YouTuber. Dan juga ada Ria Ricis, minimal pendapatannya itu sekitar 120 juta rupiah dari Instagram. Dan Awkarin nih, Pras, bisa mendapatkan pendapatan minimal itu sekitar 50 juta rupiah hanya dengan memanfaatkan media sosial begitu, Pras. Oke, luar biasa berarti dengan peluang yang ada saat ini. Tapi kalau kita lihat, ini sebenarnya adakah pihak lain juga yang
diuntungkan dengan adanya influencer ini, sehingga apakah juga ada terlibatan orang lain kah atau sektor-sektor usaha lain yang juga diuntungkan dengan ada ataupun maraknya influencer ini? Baik, jadi dengan hadirnya influencer di dunia, terutama di Indonesia begitu ya, sebenarnya selain menguntungkan si influencer sendiri karena bisa menjadi sebuah pekerjaan begitu ya, bisa juga memberikan efek-efek yang positif terhadap pihak-pihak lainnya. Contohnya terhadap para pelaku usaha bisnis yang mana dengan menggunakan jasa influencer ini sebenarnya merupakan bagian dari kegiatan promosi yang baru begitu ya Pras ya. Di mana mungkin sewaktu belum hadirnya influencer di dunia, mungkin sarana promosinya itu melalui pamflet, brosur maksud saya maaf, dan juga bisa lewat iklan di TV begitu ya. Namun semenjak adanya influencer ini bisa menjadi sarana promosi yang baru. Lalu selain para pelaku usaha, yang diuntungkan selanjutnya dengan hadirnya influencer adalah industri kreatif atau para konten-konten kreator yang lain begitu ya, para pekerja di industri kreatif, contohnya videografer, lalu contohnya fotografer juga bisa diuntungkan. Karena begini Pras, jika kita bicara seorang influencer yang memang sudah dikatakan terkenal begitu ya, biasanya mempunyai tim untuk mengedit videonya, untuk mengedit fotonya, untuk mengambil gambarnya, lalu dan lain-lain begitu. Intinya punya tim begitu ya, Pras. Betul. Mana artinya bisa memberikan lapangan pekerjaan baru bagi industri-industri kreatif yang lain. Dan juga bisa menguntungkan bagi pihak event organizer nih, Pras. Karena ternyata kembali lagi influencer yang memang sudah terkenal begitu ya, ternyata itu ada manajemennya loh, Pras. Jadi antara klien itu untuk menghubungkan, untuk terhubung agar terhubung dengan si influencer ini harus melewati manajemennya dulu. Yang mana artinya manajemennya juga bisa mendapatkan fee begitu Pras. Jika memang influencernya dipakai untuk promosi barang. Jadi banyak sekali efeknya ya Pras ya. Yes, akan banyak sekali berarti tercipta peluang tenaga kerja baru tentunya dari industri kreatif ini. Tapi kalau dari sisi pemerintahnya bagaimana? Karena kita juga kan tahu pemerintah juga ini melihat peluang ini begitu dengan memanfaatkan media sosial tadi, dengan memanfaatkan influencer tadi. Bahkan ada beberapa yang diundang juga ke Istana Negara begitu. Berarti memang sebenarnya responnya cukup positif nih dari pemerintah sendiri. Betul, memang sejauh ini pemerintah juga merespon positif tentang hadirnya influencer di Indonesia. Nah, berdasarkan data atau hasil riset dari Indonesian Corruption Watch begitu ya Pras, pemerintah telah menggelontorkan dana sekitar 90,45 miliar untuk menggunakan jasa influencer begitu Pras. Nah, rinciannya itu ada Kementerian Pariwisata begitu ya yang menggelontorkan dana sekitar 77,6 miliar untuk mempromosikan atau publikasi branding pariwisata secara online. Selain itu ada juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu ada juga Kementerian Komunikasi dan Informatika yang juga menggunakan jasa influencer begitu ya. Lalu ada Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga yang memang menggunakan jasa influencer sebagai jasa promosi begitu Pras. Baik, berarti tidak hanya dari sisi pelaku usaha saja nampaknya yang terus didukung oleh pemerintah sebagai penggerak ekonomi Indonesia, tapi juga nampaknya influencer ini juga mendapat dukungan yang sama dari pemerintah, Mangi. Iya betul Pras, karena memang berdasarkan hasil riset yang saya lakukan begitu ya, sebanyak 80% perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa influencer ini mencatatkan adanya kenaikan penjualan begitu Pras, karena memakai jasa dari influencer. Dan sebenarnya influencer ini bisa kita kaitkan lagi dengan ekonomi digital begitu ya Pras ya, karena memanfaatkan hanya dengan gadget begitu ya, dengan alat-alat seperti kamera begitu ya, memanfaatkan internet untuk mendapatkan penghasilan. Nah, bicara soal ekonomi digital nih Pras, pada 2019 saja ekonomi digital Indonesia itu telah berkontribusi sekitar 2,9% terhadap PDB Indonesia. Sedangkan di 2020 pemerintah juga menargetkan
untuk menaikkan jumlah kontribusi dari ekonomi digital ini sendiri, yaitu sebesar 11% begitu, Pras. Jadi memang sebenarnya tergantung bagaimana seseorang memanfaatkan era digital ini, yang mana jika dimanfaatkan dengan positif bisa juga mendatangkan hal-hal yang positif, contohnya sebagai influencer begitu, Pras. Betul, jadi memang ada hubungannya ya Mangi kalau kita lihat dari influencer ini terhadap perkembangan industri kreatif di Indonesia. Karena tadi banyak pihak, sebenarnya banyak industri ataupun usaha yang juga bisa memanfaatkan seorang influencer, tokoh influencer untuk bisa mendorong lagi dari sisi penjualan, meningkatkan brand image perusahaan begitu, Mangi. Iya, betul sekali. Dan sebenarnya untuk menjadi seorang influencer juga dibutuhkan usaha-usaha begitu ya, seperti harus konsisten, lalu harus kreatif, karena harus melahirkan ide-ide yang menarik begitu ya, agar bisa menambah follower begitu contohnya. Dan memang mungkin sebagian orang tidak menyangka begitu ya, yang mana dahulu kala sebenarnya sosial media ini hanya digunakan sebagai ajang untuk narsis, untuk upload foto begitu ya, upload video. Dan ternyata sekarang sosial media ini bisa menjadi ajang untuk berbisnis begitu, Pras. Jadi gimana, Pras, tertarik nggak mau jadi influencer? Mungkin dicoba nanti. Mungkin dicoba nanti, saya nonton ya, Pras ya. Boleh. Oke, Mangi, terima kasih banyak atas data-data yang sudah Anda sampaikan tadi, luar biasa sekali. Ternyata influencer ini juga bisa menciptakan peluang bisnis, kemudian juga menciptakan tenaga kerja baru di Indonesia di tengah tekanan pandemi COVID-19 yang terjadi hingga saat ini. Baik, Mangi, terima kasih dan selamat juga melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih, Pras. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, karena di segmen berikutnya kami akan hadir dengan pembahasan terkait dengan infografis sejauh mana sih pemanfaatan dari media sosial, internet ini di masyarakat. Kami akan segera kembali.